Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama, disyariatkannya tahiyatul masjid apabila seseorang masuk ke dalam masjid, ya. Dan kita sebutkan tadi bahwasanya Zahiriyah bahkan mewajibkan salat tersebut, namun jumhur berpendapat bahwa salat tersebut adalah salat sunnah. Apa dalil dari jumhur? Guess saja, kira-kira saja. Sebab ini sudah sering berulang. Ada hadis Bunyal Islam. Hadisul bab? Bukan. Nah, Bunyal Islam ada. Hadis Arkanul Ah. Islam. Bunyal Islam. terus lanjutkan. Ada buku. Sudah dibantu dengan hadis Bunyal Islam. Nah, ada yang bisa menambahkan? Hadis A'rabi. Hadis A'rabi ketika Nabi SAW menyebutkan tentang rukun Islam, rukun iman, dan hal-hal yang wajib dan yang harus ditinggalkan. Nabi SAW ditanya, ya, apakah ada selain itu? Tidak ada. Ya, kemudian Nabi SAW ketika dia berpaling, Nabi SAW mengatakan aflah in shadaq. Dia akan beruntung apabila dia jujur mengerjakan apa yang tadi ditanyakannya. Berdasarkan hadis A'rabi ini, maka selain daripada yang disebutkan oleh Nabi SAW, salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan dan seterusnya, illa an tatawwa'a syai'a, kata Nabi SAW, kecuali engkau ingin bertatawu, maka seluruh salat selain daripada salat 5 waktu ini yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, hukumnya adalah tatawu, masuk dalam tatawu atau sunnah. Nah, itu dalil dari jumhur. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya salat tahiyatul masjid itu disyariatkan bagi siapapun yang memasuki masjid dan kapanpun dia memasukinya. Siapapun dan kapanpun dia memasukinya. Sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur. Kata Allah, sebelum zuhur, persiapan untuk salat zuhur. Seseorang masuki masjid, maka dia disyariatkan baginya untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid sekalipun adzan zuhur belum dikumandangkan dan sekalipun matahari betul-betul tepat di atas kita, sehingga tidak ada lagi bayangan ke timur ataupun ke barat. Tidak menjadi masalah, karena salat tahiyatul masjid termasuk salat yang dawatil asbab, yang memiliki sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Nah, istihbab al-wudu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, disunahkan wudu bagi orang yang hendak memasuki masjid. Bagaimana kok disunahkan wudu? Mana dalil? Dari mana? Dari hadis ini mana yang menunjukkan bahwa kita disunahkan untuk berwudu ketika masuk ke dalam masjid? Nah, karena kita diperintahkan untuk sholat, yang mana sholat tahiyatul masjid tidak akan bisa sah tanpa diawali dengan wudu. Maka sunnahnya seseorang ketika masuk ke masjid dalam keadaan telah berwudu, sehingga dia bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tawaf. Namun hal ini tidak berarti apabila seseorang enggan untuk mengerjakan tawaf kemudian dia meninggalkan salat tahiyatul masjid. Dia tetap bisa melakukan salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di Madinah. Maksud saya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid di Madinah. Dan ini juga berlaku di Masjidil Haram. Namun apabila dia hendak tawaf, maka tawafnya itu menggugurkan sunnahnya 2 rakaat di Masjidil Haram. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah. Nah, kalau kita lihat hadis dari Sulaik telah duduk. Kemudian oleh Nabi SAW diperintahkan untuk berdiri, menunjukkan bahwa sekalipun kita telah duduk, maka kita tetap diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, sehingga kita diizinkan untuk berdiri kembali dan sholat. Dan maksud Nabi SAW, ya, fala yajlis hatta yusalli rakaatain, janganlah dia duduk sampai dia melaksanakan 2 rakaat. Bukan yang dimaksud adalah tidak boleh salat apabila dia telah duduk, tetapi yang dimaksud adalah al-hifz, ziyadah fil his,
fil hifz, tambahan di dalam memberikan anjuran. Bahkan sampai-sampai seseorang tidak boleh duduk sampai melakukan salat 2 rakaat. Hal ini mirip seperti kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadukum al-asra fi bani Quraidah. Hendaklah kalian tidak melakukan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada sebagian para sahabat yang salat di jalan, tidak di Bani Quraidah, tidak sesampainya. Tetapi sebagian sahabat yang orang kita bilang saklek, ya, mengikuti apa kata Nabi SAW. Iya, maksudnya klek gitu. Susah. Maksudnya zahiriyah banget gitu. Berpegang kepada zahir perkataan Nabi SAW, dia salat asar setelah sampai di tempat. Dan baik yang ini maupun yang itu tidak dipersalahkan oleh Nabi SAW. Karena sesungguhnya tujuan Nabi SAW agar para sahabat segera menuju ke tempat tersebut. Nah, sehingga seperti yang terjadi pada Sulaik, seseorang boleh berdiri kembali sekalipun dia telah duduk untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ada pertanyaan yang lain?